Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Adelia Siregar, NIM 0104202112, kelas Manajemen Dakwah D. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Mengenal Hadis Tematik. Definisi hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode tafsir tematik, al-tafsir al-maudu'i, yaitu salah satu cara yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Hanya saja, dalam metode hadis tematik, seseorang harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu. Apakah ia hadis sahih atau tidak? Sedangkan dalam metode tafsir tematik, hal itu tidak diperlukan karena Al-Quran sudah pasti kebenarannya. Metode ini perlu dilakukan karena mengingat Nabi Muhammad SAW terkadang menyampaikan perkataannya kepada beberapa orang sahabat yang tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Terkadang pula sebuah hadis dalam riwayat yang satu atau jalur sanad berbeda dengan riwayat yang kedua. Begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas, sedangkan dalam satu riwayat begitu pula terdapat banyak riwayat hadis yang kadang-kadang disampaikan secara ringkas dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat yang lain disampaikan dengan panjang lebar, padahal ia satu tema. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menjelaskan, sebagian perawi hadis ada yang meringkas hadis. Oleh karenanya, setiap orang yang berbicara tentang hadis, maka hendaklah baginya untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatannya atau sanad. Kemudian mengumpulkan lafaz-lafaz matannya. Jika sanad-sanad hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan kesohihannya, maka ia kemudian menjelaskannya bahwa itu sebenarnya adalah satu hadis yang sama, karena pada dasarnya yang lebih berhak untuk menjelaskan maksud sebuah hadis adalah hadis itu sendiri. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata. Rasul banyak mengadakan pengajaran kepada sahabat, dan bahkan dalam rangka untuk memudahkan pemahaman dan daya ingat para sahabat, Nabi mengulang-ulang perkataannya sampai 3 kali. Yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. Hal ini menyangkut seluruh surat Nabi yang ditujukan kepada para raja, penguasa, gubernur muslim. Beberapa surat tersebut berisi tentang ketetapan hukum Islam, seperti ketentuan tentang zakat dan tata cara peribadatan. Yang terakhir, menyampaikan hadis dengan mempraktekkan secara langsung di depan dan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.